Swastiastu Jero Gede. Om Swastiastu, Rahajeng, Rahayu, inggih. Hampura niki Jero Gede, tiang mengganggu niki. Inggih. Niki tiang rawuh mangkin jagi wenten ketakian tiang sareng Jero Gede. Inggih, durus. Indik yadnya niki. Inggih. Nah, tapi niki makna sebenar dari yadnya niki Jero Gede. Oh, inggih. Inggih, sedurung titiang nyawis niki titiang nunas ampura dumun santuk titiang namet kelintang sampun ya dados Jero Gede ampura yang titiang. Nggih. Om Swastiastu. Inggih semeton titiang umat sedharma sane dahat tresnaing titiang taler sane wangiang titiang dane jero mangku taler sane dahat suci yang titiang ide yang pandita ide yang nak usir makasani. Nggih. Ini pertanyaan Gus niki ampura santokan titiang namet niki untuk bahasa Bali halus nggih kawan titiang bahasa Bali halus kang yang duwe nang sarang nggih. Ini yadnya niku kan sampun koloktah niki sesuai dengan pemahaman tiang pengertian titiang talar sudut pandangan tiang selaku Jero Gede niki nggih. Ampura boyo je titiang nasikin segara talar mempertentangkan pemahaman sane tiosan semeton ya. Yadnya sudah keloktah disebut dengan korban suci tulus ikhlas kan kentan kemanten ya. Terus niki korban suci tulus ikhlas niki tapi malih ada maknanya niki Jero Gede. Nah kalau menurut tiang setiap pertanyaan tiang berusaha menjawab tapi harus kita pakai logika karena apapun itu yang namanya kebenaran itu harus masuk logika. Walaupun kita bicara tentang niskalo. Apa arti niskalo? Nis artinya tidak nyata, kalau artinya nyata. Segala sesuatu yang tidak kita lihat dan tidak nyata ada di dunia nyata dengan logika yang nyata, toh. Itulah kebenaran. Yen nis niku tidak nyata jangan orto jangan bien sing ada buktine itu ada nis itu ada tutur puyung ada niku. Nggih, pangtan nyak banyak 01 ya kosong kalau medaging. Nggih, pantan 00 tan ya Tuhan tan ya ruwa bineda wadane tan ya siwa. Nggih, kasami siwa sado siwa paramo siwa sami idom rago siwa. Keten ndumun. Nggih. Irago santukan pacang nuturang sane muasto nis niki kede nggih. Apa yang disebut dengan niatnya tiada lain adalah menurut tiang pemahaman tiang korban suci tulus ikhlas. Nah malih mungkin Gus metaken kan tiang. Nah terpaksa tiang jawab sesuai dengan kemampuan dan sudut pandangan tiang nggih. Apa yang dimaksud dengan korban suci tulus ikhlas? Korban suci tulus ikhlas kita petik dulu kata-kata atau kalimatnya dari korban. Ya, korban itu kita mengorbankan segala sesuatunya itu kepada beliau. Yang tiada lain adalah bakti kita, mengaturkan, menyuguhkan bakti kita dengan wujudnya. Nah, kan gitu. Nah, di sini korban itu adalah wujud daripada bakti kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Suci tiada lain adalah wakil daripada nama Tuhan itu sendiri. Tiada lain Tuhanlah yang maha suci. Kan orang kitab suci. Kitab adalah pengetahuan. Kayak kita suci adalah Tuhan itu sendiri kan gitu. Nah, dan disebut dengan suci itu adalah nama Tuhan itu sendiri. Korban itu adalah wujud nyata daripada bakti kita, persembahan kita kepada Tuhan. Bahwa tulus ikhlas, tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan. Karena sifat Tuhan di sini adalah maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemberi, maha iya, maha segala-galanya. Iling niko, beliaulah yang menciptakan alam beserta isinya. Selain beliau satu yang suci mulia dan sempurna, semuanya adalah ciptaan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ingat niko, Nah, jadi korban suci tulus ikhlas adalah wujud nyata dari persembahan kita kepada Tuhan dengan
kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Oke. Tidak ada unsur paksaan. Jangan salah memahami. Tuhan tidak seperti manusia yang umumnya. Karena manusia punya keinginan. Liun mang deman, bedek mang makangan. Kintan ge. Kalau itu apapun kita datang kepada beliau. Walaupun engkau ataupun kendati pun engkau buta, tuli dan bisu. Kau datang kepadaku. Kan kintan nak nih kan. Aku akan menjamahmu dengan penuh kasih. Aku tahu apa yang kau inginkan karena aku ada dalam jiwamu sebagai Atma. Kan begitu nah. Dan kan jadi kau Berarti semampu kita belajar sesuai dengan kemampuan Kemampuan kita, kita. jangan lupa didasari oleh etika juga Yo, kita harus beretika. Adiastu ndago mampu bede kang yang itu kan maha tahu. Mentan kentan sing yang nak sing lah si sing yang sedang menghadap Tuhan. Berarti Tuhan itu sing yang ampuro. Kalau kita artikan di sini kan Tuhan itu artinya adanya materi radine. Sedangkan tidak ada sifat Tuhan di seluruh agama apapun, tidak ada sifat Tuhan dalam materi. Iya, jadi. Sana sampun lintang yang nanti nyelang jenah yang pejuali itu kan. Berarti niku tan mengena sebenarnya kira-kira. Puniki Gus. Kita pahami dulu sifat-sifat Tuhan. Kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan karena beliau tidak berwujud, hanya rasa. Tapi kita sudah dipandu dengan kitab suci kita. Di sana kita diajarkan di dalam kitab suci agama apapun, sifat-sifat Tuhan itu yang perlu kita ketahui dalam bentuk ajaran kita membaca. Nah, sambungkan sifat-sifat Tuhan. Kalau sifat Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Pemberi, dan di sana tidak ada istilahnya materinya. Tuhan harus maha diberikan yang banyak, harus diberikan yang paling mewah, kan tidak ada. Nah, maka kita satu padukan dengan pikiran kita. Tidakkah pikiran Anda yang besar-besaran? Jangan salah. Bagaimana ajaran kita itu perlu Gus pahami, Gus pikankan kini. Ketika ajaran itu mengatakan dan mengartikan dalam kajian itu mengatakan bahwa Tuhan dengan sifatnya seperti itu. Janganlah kita satu padukan dengan sifat kita yang kadang-kadang. Nah, karena sebatasnya itu tidak ada yang sempurna kecuali beliau. Jadi Gus pengaruh samyak, pengaruh gede, pang senang gitu. Nah kan begitu. Ya kalau manusia yang kalau cara Pak Jero tungas ampuro. Lion yang mang deman saja Pak Jero. Nah ido nak tan manusia. Nah ido maha kasih karena beliau yang memiliki segala-galanya. Menciptakan alam beserta isinya. Elengan niko, baik-baik. Tidak ada unsur paksaan, sesuai dengan kemampuan yang penting mengenai etika. Ada tingkatannya nih ke jadi seperti kita melakukan yadnya nih ke ada seperti nista madya utamanya nih ke bentar nih ke jadi. Ada. Dalam kita mengaturkan bakti kita nih ke. Ada. Yang pertama seperti hikmahnya biar nyambung dengan sifat Tuhan, tidak disesuaikan dengan kemampuan yang memaksa. Ya, nih ke. Mari kita memahami. Lebih baik kita paham daripada kita menjadi penghafal. Kalau menurut Tiang. Ketika Tiang artikan di sini dalam yadnya Nisto Madya Utamo itu adalah begini. Baik dalam kemampuan kita yang minim, Nisto. Terus yang menengah, Madyo. Yang lebih mampu, yaitu Utamo. Dan di sini kita harus memaknai itu semua walaupun Nisto Madya Utamo dalam keadaan kita dalam secara real dan skala nyatanya sesuai dengan kemampuan materi kita. Dan tidak dipaksakan oleh beliau. Dan pada kesimpulannya adalah yang kita utamakan adalah disebut dengan utamonya. Utamo ringkayun. Nisto pandiastu nirago bedek. Nah tingkat Nisto bedek yang nah Nisto anggap. Nanging sampun luweh kayu dirago tulus ikhlas niko disebut dengan utamaning Nisto. Terus utamaning madya, utamaning utamo. Kesimpulannya adalah utamakanlah disebut pangma utamo kena dengan tulus ikhlas ke korban suci tulus ikhlas sesane Utama mau kan jaga harus banyak kita kok ada saudara kita yang namanya beragama yang lain juga tetapi tetap kita memuja Tuhan yaitu satu Tuhan dengan sebut yang berbeda sesuai dengan status kita yang berbeda itulah dharma.
Jangan sampai kita status kita agama Hindu kita baratkan penari, kita bawa pakaian ansip kan kita namanya penari yang gila. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, menyesuaikan dengan status kita beragama, kita tetap menyembah satu Tuhan walaupun sebutan yang berbeda tapi tetap itu adalah satu Tuhan. Nggih. Tuh. Nggih sukses banget iki jero gede. Nggih, ngiring sarang-sarang. Sampun tiang niki paham dan mungkin niki kan tiang terapkan di rumah tiang sesuai dengan kemampuan tiang tiap puja wali itu. Nggih, durus janganlah takut. Siapa Nggih. pernah melihat Tuhan itu marah? Iya, iya. Kan begitu. Inggih. Tidakkah terobsesi berlebihan dalam pikiran kita? Kan begitu. Inggih. Jangan sampai kita yang menipu diri kita sendiri atau membodohi diri kita sendiri. Inggih gitu. Nggih, Inggih Ngiring, semua banget gitu. Nggih. Yang lungsur muali niki. nggih, durus. Om. Santi, santi, santi.